Shalom, perkenalkan nama saya Virgi Gloria Papilaya, kelas A5 jurusan keperawatan, dengan NIM 2314201173. Ingin menyampaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Enci Widya Mandey, SHSS MH. Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pendidikan merupakan gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, di mana ketika hari-hari ini kita bisa menyaksikan kasus-kasus korupsi yang kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku-perilaku yang tidak patut untuk dicontoh. Sementara itu, di sisi lain, dunia pendidikan yang harusnya menjadi penguat budaya anti korupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya, di mana proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan semata ketimbang membiasakan perilaku-perilaku yang baik. Tentunya dampak yang ditimbulkan antara lain seperti lesunya pertumbuhan ekonomi, rendahnya kualitas barang dan jasa publik, kurangnya rasa percaya masyarakat, menurunnya pendapatan negara, dan meningkatnya hutang pemerintah bahkan negara. Adapun faktor-faktor dari penyebab korupsi, yang pertama ada tekanan, di mana memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya tekanan. Salah satunya adalah tekanan ekonomi. Kadang melakukan suatu cara yang bahkan merugikan orang lain. Yang kedua ada kesempatan. Ketika di situ ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut, seperti adanya kesempatan kurangnya pengawasan yang ada sehingga pelaku mudah untuk melakukannya. Yang ketiga ada rasionalisasi, di mana atau pembenaran untuk melakukan korupsi, di mana pelaku merasa tidak mendapatkan keadilan sehingga melakukan tindakan tersebut. Ciri-ciri dari korupsi seperti yang pertama ada contohnya, yaitu menggunakan dana desa, di mana yang seharusnya dana tersebut diperuntukkan untuk masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang kedua adalah uang damai untuk polisi, di mana ketika memberikan uang damai, ketika ditilang sama saja melakukan korupsi. Lebih baik menaati aturan dan tata cara daripada harus membayar uang denda. Tentunya manfaat dari pendidikan budaya anti korupsi tentunya ketika ditanamkan sejak dini dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi bisa mampu memahami dan tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat memiliki wawasan, memiliki pengetahuan yang tinggi dan benar mengenai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi diberikan agar terciptanya generasi muda yang dengan sadar bisa memahami bahaya dari korupsi tersebut, bentuk-bentuk korupsi, dan juga bisa mengetahui sanksi yang akan diterima jika melakukan hal tersebut. Adapun langkah-langkah untuk memberantas korupsi, yang pertama harus jujur atau lurus hati, tidak sombong, tidak curang. Yang kedua peduli. Yang ketiga mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Yang keempat disiplin, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang kelima memiliki tanggung jawab, siap memegang atau siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan.
Yang keenam, kerja keras, gigih, dan fokus dalam melakukan sesuatu atau tidak asal-asalan. Yang ketujuh, sederhana, bersahaja, dan tidak berlebihan tindakan yang tidak patut untuk dicontoh, di mana hal tersebut dapat merugikan diri kita sendiri, bukan hanya diri kita pribadi, namun juga banyak orang, bahkan bangsa dan negara. Jadi tentunya untuk bisa membangun sikap anti korupsi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa mengetahui hal yang bisa dilakukan maupun yang tidak bisa dilakukan, bersosialisasi dan hidup rukun dengan sesama manusia dan lain sebagainya. Dan untuk saran, kita harus lebih bijak lagi dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi. Jangan sampai hanya karena keegoisan, tekanan, peluang, kita melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, masyarakat, bahkan negara. Mari kita membangun budaya anti korupsi dimanapun kita pergi dan berada. Mari bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.